Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilmar Pradita. Saya dari kelas manajemen 3K. Sekarang saya akan menjelaskan tentang memahami perilaku retail. Inilah proses belanja pelanggan. Di antaranya pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi atas berbagai alternatif, menentukan pilihan, transaksi belanja, evaluasi belanja. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Jenis kebutuhannya yaitu yang pertama kebutuhan fungsional terkait dengan kinerja produk itu sendiri. Yang kedua adalah kebutuhan psikologis atau emosional terkait dengan kepuasan pribadi yang diperoleh karena memiliki suatu produk. Kebutuhan psikologis dapat dipenuhi melalui yang pertama itu ada rangsangan, yang kedua itu ada pengalaman sosial, yang ketiga mempelajari tren baru, yang keempat status dan kekuasaan, yang kelima balas jasa pada diri sendiri. 2. Pencarian informasi. Hal yang harus dipertimbangkan diantaranya jumlah informasi yang dicari, biaya pencarian informasi, dan sumber informasi. 3. Evaluasi berbagai alternatif. Salah satunya itu model multi atribut. Tahapan yang harus dilalui dalam menggunakan metode ini diantaranya yang pertama itu kepercayaan pada toko terkait dengan kinerja manfaat. Yang kedua, bobot arti penting. Yang ketiga, implikasi untuk retail. Yang keempat, memasuki berbagai rangkaian pertimbangan. Yang kelima, mengubah kepercayaan kinerja. 4. Evaluasi setelah belanja. Proses belanja tidak berakhir ketika pelanggan membeli suatu produk. Setelah berbelanja, pelanggan menggunakan produk itu dan kemudian mengevaluasi pengalaman ini untuk menentukan apakah produk ini memuaskan apa tidak. Proses belanja. Ada beberapa tahapan-tahapan proses belanja, yaitu yang pertama pengenalan kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga mengevaluasi, yang keempat menentukan pilihan, yang kelima transaksi, artinya mengunjungi toko atau situs internet atau mencari melalui katalog, yang kelima itu kesetiaan, artinya membeli kembali di tempat yang sama. Faktor yang mempengaruhi keputusan belanja ya ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal. Kita bahas yang eksternal dulu. Faktor eksternal dipengaruhi oleh keluarga, kelompok acuan, dan budaya. Kalau internalnya itu ada aspek pribadi dan psikologis. Segmentasi pasar. Kriteria untuk mengevaluasi segmentasi pasar diantaranya itu kemampuan bertindak. Kemampuan bertindak itu yang pertama, pelanggan segmentasi ini harus mempunyai kebutuhan yang serupa. Yang kedua, kebutuhan pelanggan harus berbeda dengan kebutuhan pelanggan pada segmentasi lainnya. Ada juga kemampuan identifikasi, aksesibilitas, dan ukuran. Artinya itu suatu target segmentasi harus cukup besar untuk mendukung suatu bauran penjualan eceran yang unik. Pendekatan segmentasi pasar, yang pertama itu segmentasi geografis, yang kedua segmen demografis, yang ketiga segmentasi geodemografis, yang keempat segmentasi gaya hidup, yang kelima segmentasi situasi belanja, yang keenam segmentasi berdasarkan manfaat. Penentuan target atau targeting. Proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran program pemasaran retail. Terdapat dua macam cara menentukan target. Yang pertama itu target pasar utama, yang kedua itu target pasar sekunder. Penentuan posisi atau positioning. Bagaimana retail dipersepsikan di benak pelanggan, membentuk citra perusahaan, berkaitan dengan proposisi nilai atau value proposition, yaitu nilai yang ditawarkan kepada konsumen.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.